Oke, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan lanjut setelah kontrak perkuliahan. Yang mata kuliah studi kelayakan bisnis ini sudah saya sampaikan pada awal pertemuan yang merupakan wajib ditempuh pada mahasiswa-mahasiswi di semester 5 ya, dengan kode mata kuliah studi kelayakan bisnis BB 3545. Sebelum kita memulai materi perkuliahan kita hari ini, untuk dimudahkan dan dilancarkan seperti biasa, kita mulai dengan doa pagi. Silakan yang bisa memimpin doa. Saya memimpin doa pagi. Baik, sebelum mulai perkuliahan kali ini, marilah kita bersama-sama membaca perintah Al-Fatihah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya. Terima kasih, tadi sudah dipimpin doa pagi. Kita masuk materi kita pertemuan pertama, yaitu akan bicara di peluang bisnis dan hubungan bisnis. Sebagaimana tujuan dari pembelajaran mata kuliah bab 1 ini, nanti teman-teman rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi diharapkan akan mampu mempunyai kompetensi dapat menjelaskan bagaimana teori terkait membangun mindset bisnis, ide bisnis, dan merencanakan bisnis. Kenapa ini penting? Karena sebagai mahasiswa-mahasiswi nanti kelak akan menyandang gelar sarjana, ini akan membedakan dengan misalnya para pengusaha yang sudah ada yang namanya tamatan SD, SMP. Kalian lebih bisa lagi diharapkan bisa di atas para pengusaha. Di materi pembelajaran kita pertama akan terdapat mengamati peluang bisnis. Apa sih peluang bisnis? Nanti kita akan pelajari bagaimana pentingnya menganalisis produk serta peran penting lingkungan bisnis. Ya. Sekarang kita akan masuk yang pertama, mengamati peluang bisnis. Kira-kira teman-teman ada gambaran nggak? Bagaimana sih peluang bisnis itu diambil? Apakah duduk, lihat orang yang sedang berusaha atau pengusaha-pengusaha atau bisnis-bisnis yang ada nongkrong di tempat itu, atau seperti apa? Kita mengamati peluang bisnis kali ini. Ada yang punya gambarannya kira-kira? Mengamati pentingnya seperti apa dalam studi kelayakan bisnis? Kira-kira yang punya gambaran dari rekan-rekan mahasiswa? Bisa dijawab ya. Menurut saya pribadi, kalau kita mengamati peluang bisnis, jadi kita mengetahui tren yang ada saat ini. Jadi dengan mengetahui tren yang saat ini, maka kita bisa masuk ke bisnis tersebut. Apalagi tren yang saat ini misalnya tren laku-laku, maka bisnis itu bisa saja meningkat. Ya.
Itu yang dari pendapat teman kalian, ada yang mau nambahkan nggak jawabannya? Yang melihat tren. Jadi mengamati peluang bisnis tentunya diharapkan dapat mendapatkan keuntungan. Sebagaimana yang dikatakan oleh David Fred. Ya, kita lihat peluang ini secara sederhana itu dapat diartikan suatu kesempatan yang dimiliki seseorang. Tujuannya bisnis utamanya adalah tadi misalnya dari tren itu bisa mencapai keuntungan, ya, uang yang dimiliki, kekayaan yang ingin dicapai. Jadi itulah yang sesuatu hal yang harus diamati. Jadi tren yang tadi yang misalnya dilihat bisnis kalkulator, apakah itu bisa menguntungkan? Nah, kalau bisa menguntungkan, itulah yang disebut mengamati peluang bisnis. Bagaimana caranya? Ada dua hal yang saya akan contohkan. Yang pertama, berangkat dari satu permasalahan yang ada. Contohnya permasalahan apa? Saya baru saja membimbing kakak kelas kalian yang berhasil menciptakan produk daur ulang dari sampah limbah kayu jati di Jepara. Hasilnya itu jadi sebuah ukiran jam. Jadi potongan limbah itu disambung, ada satu sambungan, kemudian dibentuk sebuah jam. Nah, itu dari sebuah masalah, kemudian dijadikan sebuah peluang bisnis yang ada. Kemudian limbah kayu ini dijual, diproduksi secara massal, sudah terdapat di e-market atau marketplace yang ada. Kemudian juga ada contoh yang berikutnya adalah berangkat dari potensi. Siapa yang tidak kenal dengan perusahaan atau aplikasi jasa ojek online? Kenal semua kan? Kenal ya. Itu berangkat dari potensi. Di mana waktu itu salah satu yang pendirinya, foundernya, sekolah di negara sana, Amerika, melihat ada bisnis transportasi online berupa mobil. Oh, bagaimana nih potensinya ini jika dikembangkan berupa ojek, karena menghindari macet. Nah, itu ada sebuah kesempatan potensi yang belum ada di satu wilayah atau negara. Nah, itulah mengamati sebuah peluang bisnis. Ada dua ya, sekali lagi, berangkat dari suatu permasalahan atau berangkat melihat suatu potensi. Tentunya kedua hal ini akan menghasilkan satu yang namanya tujuan bisnis berupa profit atau keuntungan. Nah, nanti lebih lanjut ini akan dijelaskan pada tahap berupa aplikasi, mungkin nanti di pemasaran dan mata kuliah lainnya disambungkan seperti itu. Jadi ibarat seperti puzzle, kita akan melihat dulu sambungan-sambungan ini, bagaimana kita bisa mengamati sebuah peluang bisnis hingga menjadi sebuah keuntungan. Nah, kemudian dilanjutkan kembali dengan menganalisis sebuah produk ini. Tadi kita sudah mau ciptakan karena ada potensi peluang. Harus berdasarkan dua hal. Yang pertama kebutuhan, yang kedua ada yang bisa gambarkan nggak kebutuhannya apa? Membedakan apa yang disebut dalam kebutuhan, ada yang bahasa Inggrisnya adalah needs dan keinginan, wants. Kira-kira ada yang bisa membedakan nggak? Kebutuhan dulu deh. Ada yang bisa menjelaskan kebutuhan saya apa? Ada rekan-rekan mahasiswi. Kebutuhan apa sih kebutuhan itu? Punya kebutuhan semua kan? Kira-kira ada yang bisa menggambarkan saya kebutuhannya ini? Dari sebelah sini mungkin, atau di belakang kebutuhan. Kan tadi punya, tanya. Adik kan mungkin kebutuhannya apa? Mungkin kalau kebutuhan itu yang lebih pokok, mungkin dari segi pesanan pangannya harus terpenuhi dulu. Misalnya kita kebutuhannya untuk kehidupan sehari-hari kayak beras, makanan pokok gitu. Tapi kalau keinginan kayak lebih ke barang-barang mewah mungkin sebutkan. Ada yang mau menambahkan di sebelah sini? Biar simpel, dari tadi depan, bagian kanan, belakang mungkin. Ayo di belakang, bagian belakang, atau bagian depan juga ya, kiri, biar seimbang. Dela, mungkin apa sih punya kebutuhannya? Mungkin kayak saya realistis ya,
Jadi jawabannya semuanya benar. Kalau kita bicara menganalisis produk, ya, harus berdasarkan kebutuhan dan keinginan, sehingga produk itu akan banyak dicari. Nanti kita terjemahkan dulu artinya satu. Kebutuhan itu seperti tadi dijawab, bagaimana kita memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia sebagai manusia, mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah, mencapai kesejahteraan. Misalnya saya butuh air minum nih, habis mengajar, banyak ngomong, capek, kan? Butuh air minum. Sekedar butuh air minum. Tapi kadangkala sebagai manusia ada inginnya air minumnya yang seperti apa? Mereknya apa? Nah, itu yang disebut keinginan. Sebuah perasaan ingin sesuatu tanpa memikirkan sisi mendesak atau tidak butuh, atau tidak baik segera maupun di waktu yang akan datang. Dikatakan seperti itu menurut sumbernya, di sini saya cantumkan dalam Fred juga. Jadi dikatakan dua hal ini ketika kita tadi sudah bisa mengamati peluang, ya, peluang bisnis, kita harus bisa menciptakan kebutuhan dan keinginannya, sehingga produk kita dicari. Ketika kalian belanja misalnya ke warung, pengen air, tidak sekedar menyebutkan butuh air saja kan? Pasti kalian sebutkan nama. Itu adalah sebuah contoh sederhana. Ingin apa? Saya ingin cari produknya minuman ini dan sebagainya. Jadi berangkat dari situ. Kemudian dari keinginan sebuah atau seorang konsumen terhadap produk, ya, harus juga dilihat bagaimana lingkungan bisnis. Seperti gambaran yang di atas ini lingkungan bisnis seperti orang merokok. Ini orangnya adalah produsen yang mencari peluang bisnis. Bagaimana lingkungan bisnis? Secara sederhana, lingkungan bisnis ini sangat berdampak terhadap penciptaan produk. Misalnya seperti apa? Saya ingin menciptakan, kemarin saya baru pulang dari kawasan pegunungan. Nah, apakah saya ketika membawa jaket bulu tebal dari pegunungan, terus saya tawarkan ke daerah Tangerang sini, atau misalnya ke masyarakat yang dekat pantai, laku nggak kira-kira? Kenapa nggak laku? Ini yang disebut dengan lingkungan bisnis. Jadi lingkungan itu tidak bisa sama, ya, dengan, ya, misalnya tadi saya memproduksi jaket tebal di pegunungan itu laku, terus saya bawa ke daerah pesisir yang pantai misalnya, menjadi berbeda. Oleh sebab itu seperti yang gambaran, seperti di rokok, kita harus bisa melihat lingkungan. Di Indonesia sendiri, contoh yang paling nyata adalah produk halal, ya. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, maka ini harus diperhatikan bagaimana produk kita adalah bebas, ya, yang tadi dikatakan ada lisensi halal. Nah, lingkungan bisnis ini terdapat dua faktor: internal yang dikendalikan oleh perusahaan itu dapat dikendalikan, dan lingkungan eksternal. Kalau lingkungan internal ini adalah lingkungan misalnya bagaimana manajemen organisasi di perusahaan. Ada nggak bagian keuangannya, pemasarannya, sinergitas dari perusahaan itu yang mengikuti lingkungan. Kalau lingkungan eksternal akan dicontohkan dalam analisis Pestel. Nah, Pestel, jadi dibilang tidak bisa diprediksi. Pestel itu akan mempengaruhi market atau pasar. Contohnya apa? Political, economical, social, technological, economical, dan ekonomi. Jadi seperti apa contohnya? Misalnya politik, ya, pemerintahan sekarang misalnya mau menerapkan sistem pajak baru misalnya, akan berpengaruh nih terhadap produk kita. Kalau pajaknya baru, atau misal pemilihan presiden saat itu, kira-kira apa yang bisa pengaruh? Yang mempengaruhi satu produk kita. Pasti kalau dengan pajak baru, pasti produknya akan mahal atau murah? Mahal, karena dibebankan kepada konsumen. Seperti misalnya contohnya penerapan pajak 11% VAT,
ya pertambahan nilai terhadap produk 11%. Jadi teman-teman sudah belajar di kelas perpajakan. Ada juga ekonomi, misalnya dengan ya inflasi, suku bunga, nilai tukar rupiah. Kalau ini misalnya produknya banyakkan dari impor sana, ini akan berpengaruh besar terhadap produknya. Sosial misalnya contohnya tren pembelian saat ini. Misalnya kalau di sini contohnya negara barat seperti Amerika sering meninggalkan meningginya permintaan pada musim liburan. Banyak nih maskapai penerbangan yang penuh, hotel dan sebagainya pada saat liburan. Teknologikal ini mencakup bagaimana nih penerapan teknologi, misalnya dengan pembuatan otomatisasi kantor. Jadi kita nggak perlu lagi menyewa atau merekrut salah satu operator. Jadi tinggal dipencet, dia akan tersambung ke bagian mana dan menjelaskan informasinya dan sebagainya. Lingkungan atau environmental itu mencakup sebuah pengaruh. Contohnya gimana? Ini kondisi yang nyata kasus di Thailand ya. Ketika Thailand banjir, pabrikan otomotif dunia memindahkan pabriknya ke Indonesia. Karena apa? Karena pengaruh lingkungan. Oh, dia nggak mau rugi terus, tidak bisa produksi karena lingkungannya banjir. Nah, itu contoh kasus yang legal, peraturan-peraturan yang dibuat oleh perusahaan sendiri, ya, di mana konsumen itu akan melihat bagaimana nih tentang keselamatan produknya. Ya, misalnya di situ ada bahan-bahan yang boleh dipakai, ya kan? Di belakang produk kan kemasan itu ada tempelan ya kan, mengandung gula sekian. Bahan apa yang dipakai di situ nanti. Ini adalah sesuatu yang penting sekali lagi investor, political, ekonomi, sosial, teknologi, environmental. Ini dalam faktor lingkungan eksternal yang tidak bisa dikendalikan secara utuh perubahannya oleh. Secara kesimpulannya nanti kita akan bisa melihat tarik kesimpulan. Saya sendiri menarik kesimpulan bahwa studi pelayanan bisnis ini adalah materi yang sangat penting buat kalian. Jadi tidak lagi nanti sekarang tahun 2023 CEO-nya apa? Kelinci air. Saya beruntung nih kalau membuat usaha yang bergerak di bidang air misalnya. Tidak seperti itu lagi. Memang sebagai orang itu sah-sah saja meyakini itu tahun keuntungannya di bidang apa dan sebagainya. Tetapi ketika kita belajar studi pelayanan bisnis, tidak lagi berdasarkan feeling saja, harus berdasarkan kajian. Oh, di sini jalur naga nih, pasti laku produk kita. Oh, di sini punya kesempatan karena dekat dengan ini dan sebagainya. Jadi kita harus benar-benar mengamati suatu potensi yang berasal tadi dari apa? Dari masalah dan potensinya sendiri untuk melihat ada peluang. Kemudian dianalisis produknya ini punya kebutuhan nggak, punya keinginan nggak nantinya, sehingga orang mau mengeluarkan dananya atau mengkonsumsi produk tersebut. Dan kemudian juga perhatikan lingkungannya bagaimana terhadap perubahan-perubahan. Secara sederhana itulah yang mau dipelajari dari bab pertemuan satu. Silakan kiranya ada yang mau ditanyakan. Ya. Pak, kemarin kan sempat penarikan obat sirup batuk apa? Itu kalau kita bicara tentang pelayanan bisnis itu untuk satu produk awal untuk masuk PPOM, apa setiap produk yang diproduksi perusahaan itu harus dianalisis dulu BPOM? Karena kalau misalnya setiap produk, kenapa produk sirup batuk kemarin itu sempat lolos, udah disebarluaskan sampai ada korban dan baru ditarik lagi, itu kan merusak citra perusahaan. Artinya produk tersebut itu tidak layak untuk dikonsumsi oleh konsumen. Jadi yang tadi ditanyakan sebenarnya di pestol tadi ini sudah harus masuk, termasuk dalam harganya. Belum bicara tentang legalitasnya. Ya,
harganya di ekonominya ini udah masuk di kedua. Ya, jadi penerapan harga kalau kalian perhatikan kan kalau dalam kemasan produk obat atau makanan yang lain, ya produk yang lain ada harga eceran tertinggi HET ya yang dikenal. Itu sudah dihitung dan harus disampaikan kepada pemerintah atau Komisi Persaingan Usaha yang melihat. Jangan-jangan dia mempunyai tujuan memurahkan produknya supaya kompetitor lain atau pesaingnya tidak tumbuh atau tidak dapat bersaing. Ketika tidak ada persaingan di pasar, dia akan menaikkan sesuka hati. Nah, itu sudah harus dilaporkan. Tetapi ini yang kecolongan kemarin adalah bahwa di BPOM-nya Badan POM itu tidak melakukan audit kemasan produk yang secara benar, yang seharusnya itu dilakukan. Nah, itu kenapa alasannya mungkin kalian bisa melihat lebih rinci. Makanya saya salah menyampaikan. Berarti bisa dibilang Pak kalau itu lalai ya Pak? Jadi ada kelalaian di sini. Kelalaian karena tidak melakukan uji berkala. Ketika produk itu dipasarkan, seharusnya ada uji berkala. Nah, karena produknya itu ratusan, Pak, gimana cara uji berkala ini? Dia random sampling, diacak. Ya, jangan sampai yang diambil ke produk yang bagus, harus diacak. Sudah disebarkan kemana aja? Tangerang, ke Aceh, ke Kalimantan, sebagainya. Itu harus diacak. Seperti itu. Jadi ada kelalaian di bidang berkala. Di situ mungkin menjawab karena sekali lagi ya, political, ekonomi, sosial, teknologi, environmental legal ini harus menjadi satu kesatuan dalam apa? Dalam suatu bisnis. Dan ini kita sesuai dengan kita yaitu dalam kita lingkungan bisnis. Karena ketika itu rusak, bukan hanya produk itu saja yang rusak, tetapi semua produk yang sirup yang harus dicek kembali itu akan jadi diragukan oleh para konsumen. Ada lagi kira-kira yang ditanyakan? Jadi kalau tidak ada, saya akan menutup pertemuan hari ini dengan tugas yang akan saya berikan ke kalian dan harus dikerjakan minggu berikutnya, yaitu bagaimana kalian melihat peluang bisnis, di mana saya diminta memberikan pengamatan saat ini pada saat post pandemi COVID-19. Kira-kira ada nggak sih peluang bisnis yang berkembang pada saat post pandemi? Kemudian analisis peluangnya, ada nggak perubahan saat ini? Lingkungan bisnisnya bagaimana? Ini akan dikumpulkan minggu depan, pertemuan berikutnya ya di kelas dan kita akan bahas. Jika semua sudah jelas, maka perkuliahan hari ini dapat diakhiri. Ya, saya berterima kasih. Jadi terakhir mungkin ditutup dengan doa. Silakan siapa yang bisa mengirim doa. Sebelum menutup perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan penekanan kata-kata sebelumnya untuk yang muslim menyesuaikan.
Pano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami. Demi kebahagiaan semua makhluk, marilah kita mengucapkan Sabde Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan kalau gitu. Proses masuk. Dari